dengan eh, buku saya yang saya pernah tulis, yaitu Satu Anak Satu Kurikulum. Jadi ini adalah buku saya yang pernah saya tulis, Satu Anak Satu Kurikulum, dan pada kesempatan ini kira-kira ya semacam bedah buku lah. Saya mungkin akan membacakan kalimat per kalimat dan saya akan menjelaskannya bisa per kalimat atau juga per alinea dari maksud yang saya tuliskan di buku ini. Buku ini saya tulis, saya selesaikan pada 2 Desember tahun 2022. Ya, kira-kira ini hampir setahun ya. Setelah saya menulis buku ini, kemudian saya membedahnya dengan beberapa orang yang tertarik dengan ide saya, Satu Anak Satu Kurikulum. Kemudian dari ya saya sebut bedah buku pertama itu, kemudian saya tindak lanjuti dengan mereka dan kami mencoba mengimplementasikannya, buku ide Satu Anak Satu Kurikulum ini dalam sebuah badan lembaga namanya homeschooling. Saya sebut homeschoolingnya adalah Averus Homeschooling. Nah, di Averus Homeschooling ini kami dan para guru yang terlibat, walaupun belum banyak, mencoba untuk mengimplementasikan apa yang saya sudah tulis di buku ini, buku Satu Anak Satu Kurikulum. Terima kasih sudah bergabung dengan kami, Bu Dewi, Bu Endah, Bu Ayu Aulia, ya, Al Kamil Store ya, 49, Pak Diki, Vindo, Nan As, Pak Joko Cahyono yang telah bergabung. Terima kasih. Jadi kalau Bapak dan Ibu membaca buku ini, buku Satu Anak Satu Kurikulum, seperti juga kebiasaan orang, ketika membaca buku itu akan memahami arah buku ini kemana, isinya apa saja, ya baca pengantarnya, baca pendahuluannya. Baca pengantarnya, baca pendahuluannya, dan lihat daftar isinya. Nanti kita akan memahami buku ini kemana ininya. Sehingga biasanya orang akan shortcut ya, baca buku itu lihat pengantarnya aja. Dan pendahuluan, daftar isinya kita tahu kemana. Kemudian terakhir biasanya orang akan lihat di penutup buku itu. Sebagian buku kita bisa melakukan itu, tapi sebagian yang lain ya tidak, tentunya kayak buku-buku novel begitu. Menurut saya ya harus dibaca semuanya kalau kita mau menikmati membaca buku itu. Tapi kalau kita ingin sekedar ingin tahu ini buku ini bicara apa, arahnya kemana, ya kita cukup membaca pengantar, daftar isi dan pendahuluannya, kemudian penutup. Tapi itu tidak akan membuat kita menikmati buku itu. Detailnya seperti apa. Satu Anak Satu Kurikulum ini saya pastikan ketika Bapak dan Ibu membacanya akan mendapatkan perspektif baru, ya. Agak berbeda dengan
pemahaman pendidikan, pemahaman kurikulum yang selama ini digeluti ya, dialami atau mendapatkannya dari sekolah atau buku-buku yang lain ya. Terima kasih telah bergabung Pak Chong ya, Pak Taurus Boy, Pak Apep, Pak Dam ya, telah bergabung dengan kami. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan silahkan saja ditulis di komentar ya. Yang mau tanyakan, yang mau berkomentar atau mengkritik nanti apa yang akan saya sampaikan, walaupun kira-kira ini adalah live TikTok saya yang pertama dan membedah satu anak satu kurikulum, sehingga kira-kira ini akan terus berlanjut ya. Mudah-mudahan saya bisa melakukan live TikTok curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum ini setiap hari kalau bisa ya, setiap jam 7.30 sampai jam 1,5 jam 120, iya benar, 2 jam ya. 120 menit minimal. Kalau nanti kita lihat diperlukannya, kita lanjut saja. Terima kasih komentarnya Pak Joko Cahyono. Pendidikan adalah nomor 1 untuk kita semua. Lebih-lebih buat anak kita dan masa depan. Terima kasih atas komentarnya. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan, ada kritik, nanti dengan ini disampaikan saja. Termasuk sebetulnya kalau ingin bergabung secara live juga, mungkin saya nanti coba buka ya. Saya nggak tahu ini sudah bisa belum. Saya mempersilahkan para pemirsa di rumah untuk bergabung dengan saya di sini secara live juga. Jadi satu anak satu kurikulum itu prakteknya nanti Pak Fauzan Rizky, terima kasih telah bergabung. Bu Eci sudah bergabung, terima kasih. Satu anak satu kurikulum ini nanti dalam prakteknya ketika kita memahami dengan baik, nanti apakah mungkin pertanyaannya, loh ini bicaranya kurikulum, bicara pendidikan, ini mah cocok hanya untuk para guru. Nah, kalau kita berpendapat begitu, ikuti live TikTok saya curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum, nanti akan menemukannya. Dan jawabannya adalah cara pandang kita yang memahami bahwa setiap anak harusnya satu kurikulum, satu anak satu kurikulum. Ini akan cocok bagi siapapun, termasuk ayah bunda nanti diterapkan di rumah ya, di rumahnya masing-masing untuk mendidik anak-anaknya. Jadi satu anak satu kurikulum ini nanti bisa juga cocok untuk parenting. Jadi paradigma parenting dengan paradigma satu anak satu kurikulum. Ini yang tidak hanya cocok untuk guru-guru di sekolah ya. Guru sekolah, para pengambil kebijakan pendidikan, mestinya nanti buku ini sangat bermanfaat. Termasuk lembaga-lembaga training ya. Itu ketika kita memahami para pelatih olahraga, para pelatih life skill, para pelatih keterampilan-keterampilan yang lain, itu ketika kita memahami prinsip konsep satu anak satu kurikulum, insya Allah akan lebih baik ya. Akan lebih baik nanti dalam implementasi pendidikan Bapak dan Ibu guru. Bapak, ayah bunda, Bapak Ibu guru, kakak dan teman-teman semua nanti, termasuk mungkin para pimpinan
kantor, ya, pimpinan perusahaan, itu ketika nanti memahami prinsip satu anak satu kurikulum, artinya kan juga memahami prinsip bahwa setiap orang tidak mungkin akan kita persamakan, kita memperlakukannya. Kita harus memperlakukan mereka secara berbeda. Nah, seperti apa ininya ada nanti akan sampai pada pembahasannya ya tentunya. Nah, pada saat ini saya akan sampaikan bahwa isinya adalah pengantar di buku ini, buku Satu Anak Satu Kurikulum ya. Ini. Kemudian di pendahuluan itu saya membedah tentang teori pendidikan yang selama ini dipergunakan di sekolahan, di pendidikan formal maupun non formal biasanya ya. Itu saya akan menyampaikan teori-teori pendidikan yang selama ini dipakai dan saya akan menyampaikan teori pendidikan yang saya pakai dalam membedah satu anak satu kurikulum. Jadi saya menyampaikan selama ini yang dipakai teori-teori pendidikan oleh lembaga pendidikan dan saya menyampaikan teori lain. Tentunya tidak menafikan teori yang selama ini dipakai. Ini teori saya harus menyampaikannya ya pengayaan kita lah. Karena tidak ada teori yang baru lahir berdiri sendiri. Mesti dia berdiri di atas pemahaman teori-teori sebelumnya, termasuk teori pendidikan, gitu ya. Saya kemudian yang bagian kedua nanti di buku saya, Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu semua, ayah bunda dan Bapak guru di rumah bisa saja nanti membeli buku ini, walaupun pada kesempatan ini saya tidak. Ya silahkan mau memiliki, silahkan tidak. Tapi mengikuti live TikTok ini silahkan. Terima kasih telah bergabung Bu Nurbani Hamid ya. Ibu apa bapak nih? Nurbani Hamid 23. Flikas, terima kasih. Pak Yoso Pambudi, terima kasih telah bergabung. Pak Sawitri telah bergabung, terima kasih juga ya dengan saya Rohmani, penulis buku Satu Anak Satu Kurikulum. Nah, pada bagian kedua di buku Satu Anak Satu Kurikulum ini saya menyampaikan teori belajar ya, yang saya pakai. Kemudian yang pertama adalah teori belajarnya, saya sebut teori belajar laduni dari Imam Al-Ghazali ya. Saya kira ini teori belajarnya laduni Imam Al-Ghazali ini tidak populer di lingkungan pendidikan formal kita di sekolah-sekolah. Tapi menurut saya ini teori pendidikan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam risalah kecilnya namanya Risalah Laduniyah. Ya, nanti saya akan bedah prinsip pendidikan teori belajar yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Risalah Laduniyahnya. Dan ini saya kira kita agak tadi tidak populer dengan teori belajar laduni. Padahal ini ada. Di dunia ini pernah terjadi, pernah ada, dan mungkin juga ada orang-orang yang dia mendapatkan anugerah ya, dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi berilmu tanpa memiliki guru yang namanya manusia. Ya, teori belajar laduni Imam Al-Ghazali itu akan saya jelaskan nanti di rangkaian live TikTok saya ya. Dan sudah tunggu saya.
Kemudian yang kedua, saya gunakan teori contohnya biasa. Ahli pendidikan yang menyampaikan teori konstruktivisme. Kalau teori ini di sekolah-sekolah, di kampus-kampus keguruan, populer dipakai, dipelajari. Teori konstruktivisme dari Jean Piaget. Saya nyebutnya Jean Piaget. Mungkin salah, mungkin benar, tapi maksudnya itu kira-kira ya. Seorang ilmuwan dari Swiss. Kemudian saya menggunakan teori hermeneutik. Teori hermeneutik. Selamat dan terima kasih telah bergabung Bu Fitri Sumiati, Bapak Jarani. Jarani apa Jaran? Ya, Jarani ya. Telah bergabung, terima kasih di live TikTok saya curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum. Teori hermeneutik ini teori yang menurut saya, karena dunia pendidikan adalah dunia yang mempelajari manusia, maka justru hermeneutik ini harus dipelajari dalam dunia pendidikan. Ya, karena teori-teori yang selama ini dipakai adalah teori-teori yang bersifat positivistik dan yang sifatnya sebetulnya teori-teori yang lahir dulu untuk mempelajari benda, bukan benda hidup, bukan manusia, gitu ya. Kemudian teori-teori itu sekarang dipakai untuk memperlakukan manusia yang tidak sama seperti benda itu. Nah, di hermeneutik ini nanti kita akan mempelajari, akan memahami bahwa untuk memahami manusia ya dengan cara manusia juga, ya, tidak seperti kita mempelajari, memahami benda, ya. Kemudian bagian 3 nanti saya akan menyampaikan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang selama ini kita pakai di dunia pendidikan kita di Indonesia. Ya. Saya akan sampaikan dasar filsafatnya, ya, sistem pendidikan yang selama ini kita pakai di Indonesia. Kemudian terima kasih Bu Al-Kamil yang telah mengirimkan segelas kopi buat saya, juga mengirimkan mawar, ya. Mudah-mudahan menjadikan saya lebih bersemangat lagi. Terima kasih juga Pak Bu Fitri Sumiati, selamat malam, ya. Selamat malam juga. Jadi saya juga akan menyampaikan tadi filsafat pendidikan yang menurut saya selama ini kita pakai di Republik ini dalam mengelola pendidikan. Di mana titik kritiknya saya akan sampaikan dan di mana ide saya seharusnya pendidikan kita diarahkan, begitu ya. Saya akan sampaikan tentang anatomi filsafat pendidikan kita di Indonesia, sehingga nanti Bapak dan Ibu semua memahami secara substantif, gitu ya. Jadi dasar filsafat pendidikan dari Republik ini ngambilnya dari mana, sehingga nanti kita mudah memahami, oh kalau arahnya seperti ini berarti di sini titik kritisnya. Mungkin kita bisa menutupnya dengan cara seperti ini. Itu ketika kita memahami filsafatnya dari pendidikan yang kita pakai. Sampai nanti beberapa praksis pendidikan yang selama ini sudah berjalan, mungkin Bapak dan Ibu boleh juga bertanya nanti bagaimana praksis pendidikan yang sekarang ini berlangsung di Republik kita dengan menggunakan Merdeka Belajar.
Kemudian dalam bingkai satu anak satu kurikulum, nanti boleh juga kita berdiskusi begitu ya. Karena bisa jadi juga Bapak dan Ibu semua yang sehari-hari menggeluti dunia pendidikan itu lebih dekat, kepada praksisnya. Saya menyampaikan teorinya dan saya menyampaikan ide. Mestinya ke depan pendidikan kita seperti apa? Menyambut Indonesia Emas orang menyebutnya, sebagian juga orang menyebutnya menyambut gelombang ketiga Indonesia, kebangkitan Indonesia, dan kita menyambut gelombang ketiga kebangkitan Indonesia. Nah itu silakan nanti juga boleh bertanya pada saatnya, kira-kira pada saat pembahasannya ya. Nah, pada bagian keempat saya akan menyampaikan coba menganalisa praksis pendidikan kita di Indonesia ini menggunakan pendekatan apa. Kalau menurut saya memang ada dua pendekatan yang ada di dunia ini, pendidikan ya. Yang pertama adalah outcome based education yang disebut dengan OBA ya. Jadi pendidikan yang berorientasi pada hasil. Nah, pada kutub yang lain adalah process based education, pendidikan yang berorientasi pada proses. Mana yang Nah, selama ini kita di Indonesia lebih yang memakai pada outcome based education. Seperti apa titik kritiknya dan harusnya kita mengambil langkah seperti apa, saya sampaikan di buku ini. Walaupun sekali lagi nanti praksisnya, prakteknya, Bapak dan Ibu semua bisa memberikan komentar, bertanya, atau memberikan masukan. Terima kasih telah bergabung, Mubasirah, ya, dengan kami di sini. Telah bergabung Rara, terima kasih. Pak Rahmat tadi telah bergabung juga, terima kasih. Ya. Sekali lagi silakan yang mau berkomentar, mau bertanya nanti sekitar yang akan saya sampaikan, yang telah saya sampaikan. Walaupun sekali lagi ini adalah hari pertama saya live TikTok Curhat Education dalam bingkai satu anak satu kurikulum. Isinya adalah membedah buku saya satu anak satu kurikulum, dan Bapak dan Ibu semua nanti bisa menanggapi, bisa bertanya dalam tadi bingkai satu anak satu kurikulum itu dalam konteks praksis pendidikan kita sekarang ini. Silakan bertanya, termasuk juga Bapak dan ayah bunda di rumah. Nah, satu anak satu kurikulum kalau diimplementasikan buat parenting di rumah seperti apa? Nah, bisa juga ditanyakan nanti. Dan insya Allah itu akan membuat pembicaraan kita lebih kaya. Ya. Lebih kaya. Nah, pada bagian 5 di buku saya ini, buku sekali lagi satu anak satu kurikulum. Terima kasih Pak Mianto yang telah bergabung. Pak Aismon itu Bapak atau Ibu ya. Aismon 303 yang telah bergabung. Mbah DI 2999 yang telah bergabung, terima kasih. Ibu Nafiah Atamimi yang telah bergabung, terima kasih. Pak Wahyu Darmo yang telah bergabung juga, terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih telah bergabung di live TikTok Curhat Pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum. Yang ini adalah membedah buku saya yang saya tulis pada 2 Desember tahun 2022. Ya. Saya lanjutkan. Pak Ika Maria 12 yang telah bergabung, terima kasih. Pak Api Pempong yang telah bergabung, terima kasih. Ustadz Demokrasi yang telah bergabung, terima kasih dengan kami. Pak Wahyu Dharma yang telah bergabung, terima kasih. Ya. Jadi
saya sampaikan bahwa curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum ini insya Allah akan berlangsung setiap jam 7.30 setiap malam ya. Mudah-mudahan saya usahakan bisa setiap malam ya. Kalau tidak bentrok dengan kesibukan yang lain. Terima kasih Pak Bakri Garuda, user 215817396725 yang telah bergabung. Terima kasih. Ude Afin Jaya, terima kasih telah bergabung. Pak Luki Pargianto, terima kasih telah bergabung ya dengan kami di live TikTok curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum. Isinya adalah membedah buku saya dan silahkan nanti Bapak dan Ibu semua menanggapi, bertanya atau juga protes ya. Karena semuanya yang saya tulis adalah ya buah pikiran saya yang pasti bersifat subjektif. Sinta Cindy 2 yang telah bergabung, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Di bagian 5 di buku saya ini, saya akan menyampaikan tentang Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Dan saya sampaikan seperti apa harusnya kurikulum kita, ya, agar tidak terjadi seperti yang terjadi sekarang ya, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah ide agar tidak terjadi setiap ganti menteri, ganti presiden, kurikulumnya ganti. Dan ini saya kira tidak menguntungkan buat kita. Pada tahun sebelumnya kita memiliki kurikulum 2013 ya. Sekarang kita begitu menterinya ganti ya. Di zaman Pak Nuh, Muhammad Nuh, kurikulum 2013, begitu menterinya ganti, sekarang kurikulumnya ganti, kurikulum merdeka. Nah saya nanti dalam bingkai ini, pembahasan kita di curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum ini, saya akan menyampaikan ide agar tidak terjadi ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi itu yang ganti sistem rekrutmen guru saja Pak. Guru yang ikhlas mengajar, bukan hanya pengen jadi PNS. Nah, ini ide yang bagus. Ya. Nanti mudah-mudahan dari forum kita ini curhat pendidikan kita justru bisa menemukan gagasan yang brilian agar pendidikan kita ke depan menjadi lebih bagus. Sekali lagi, ganti menteri, ganti kurikulum itu saya kira tidak menguntungkan. Baru saja menteri kita Pak Mas Nadiem membuat kebijakan sekarang S1 tidak perlu skripsi untuk lulus dari jenjang pendidikan S1-nya. Apakah ini bagus atau tidak? Bapak dan Ibu semua nanti silahkan menanggapinya. Sekali lagi nanti kita akan coba kemas dalam bingkai satu anak satu kurikulum. Terima kasih telah bergabung. Aba Bakar Semar. Aba Bakar Semar, ya. Terima kasih telah bergabung. Telah bergabung juga, terima kasih Pak Jaya Saputro 00. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan nanti forum curhat pendidikan ini akan melahirkan ide-ide brilian kita untuk pendidikan kita. Terima kasih telah bergabung Pak Rohmat Basuki 06 dalam forum ini. Ya. Jadi sekali lagi di buku satu anak satu kurikulum ini saya menyampaikan alternatif
jalan agar kita tidak terjebak pada tadi satu anak satu kurikulum. Tidak terjebak pada ganti menteri, ganti kurikulum. Terima kasih pada komentarnya. Bagus tidaknya tergantung implementasinya Pak, dari hulu ke hilir. Oke. Jadi ide satu anak satu kurikulum ini memang bagus atau tidak nanti ada di implementasi. Yang memang harus kita benahi dari hulunya sampai ke hilir. Ketika hilirnya saja yang kita benahi, yang selama ini terjadi ya ganti kurikulum kalau ganti menteri. Karena itu sebetulnya hanya mengganti di hilirnya saja. Terima kasih telah bergabung Pak Ahmad D852 dengan kami curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum. Nah, saya juga menyampaikan di buku ini tentang evaluasi belajar kita harusnya seperti apa. Ya. Pada terakhir kita mengakhiri ujian nasional itu memang di masa Mas Nadiem Menteri ini. Sebelumnya kita terjebak pada persoalan yang lumayan menyita perhatian, bahkan menimbulkan korban jiwa bahkan, yaitu ujian nasional. Ada beberapa siswa kita yang mengakhiri hidupnya karena prestasi tidak lulus karena ujian nasionalnya buruk. Nah ini menurut saya sebuah kebijakan yang sangat keliru ya. Jadi, saya menyampaikan di buku ini satu anak satu kurikulum seperti apa harusnya evaluasi belajar terhadap anak-anak kita. Ya, ini yang saya akan sampaikan ya. Termasuk tadi sekali lagi dalam konteks satu anak satu kurikulum itu evaluasi belajarnya seperti apa begitu ya. Nah, saya tulis di buku ini. Kemudian bagian ke-7 di bab ini ya. Saya mengajak pada ayah bunda di rumah, bapak dan ibu guru, para pengambil kebijakan pendidikan di Republik ini untuk melirik satu anak satu kurikulum. Ya. Karena perbedaan di antara kita itu adalah niscaya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, telah menciptakan manusia ini unik dan spesial bagi saya. Karena tidak ada dua orang yang sama persis di dunia ini. Kalau ada orang seperti saya, Rohmani namanya, oleh orang tua saya diberi nama itu saya meyakini hanya satu ini saja di dunia yang Allah ciptakan. Dan saya bersyukur. Ya. Dan ini menimbulkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa yang sangat tinggi. Dan kita masing-masing kita sebagai individu itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ojo dibanding-bandingke katanya kan. Dan itu adalah cara yang paling manusiawi, cara yang paling fitrah ketika kita menyelenggarakan pendidikan dengan satu anak satu kurikulum. Seperti apa prakteknya, seperti apa idenya ya. Mari Bapak dan Ibu semua ikuti live TikTok saya setiap jam 7.30 malam
eh, yang akan membedah curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum. Ya, itu di bagian 7 di buku saya ini saya tulis ya. Walaupun barangkali dengan mengikuti live TikTok ini akan lebih mudah memahami ide saya. Walaupun kalau nanti kita belajar teorinya Derrida, hermeneutiknya Derrida, ya akhirnya imajinasi Bapak dan Ibu semua terkerangkeng oleh apa yang saya sampaikan secara live ini. Itu tidak menguntungkan, kata Derrida begitu. Ya. Oke, pada bagian ke-8, Bapak dan Ibu semua, saya menulis tentang guru, para guru yang saya rekomendasikan untuk bisa mengimplementasikan konsep satu anak, satu kurikulum. Begitu ya. Termasuk dalam hal ini, guru itu tidak selalu guru formal ya, di sekolahan, di madrasah, atau di pesantren, atau di gereja, atau para penceramah, para pengkhotbah, para trainer begitu. Guru itu tidak selalu begitu bagi saya. Sebetulnya kita para orang tua di rumah juga adalah guru. Guru pendidikan informal. Walaupun itu biasanya kita tidak merasa guru, padahal kita sering mengulang-ulangnya bahwa madrasah pertama anak-anak itu adalah rumah. Ya kan? Tetapi faktanya kita tidak mau disebut guru ketika kita tidak bertugas sebagai guru formal di sekolahan. Termasuk juga kita tidak mau belajar ilmu pendidikan, ilmu pedagogik, ilmu psikologi begitu ya, ilmu sosiologi, ilmu antropologi. Kita tidak mau belajar. Padahal katanya, dan kita sering mengulang-ulangnya, rumah adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Rumah adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak-anak. Rumah adalah tempat titik awal anak-anak berangkat, dan rumah adalah titik akhir anak-anak kembali dari lembaga pendidikan di luar rumah. Ya, jadi saya memberikan rekomendasi guru satu anak satu kurikulum. Terima kasih telah bergabung dengan kami, Pak Farel Sakib 0 telah bergabung. Terima kasih. Sebentar saya harus minum dulu rupanya ya. Silakan yang mau bertanya. Mohon maaf nih, saya minum dulu sambil minum. Rupanya haus juga ya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi Pak Walia, Bapak apa Ibu nih, Walia 876 telah bergabung. Terima kasih dengan kami. Curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum ya. Sekali lagi ide saya ini telah live TikTok ini intinya nanti akan membedah buku saya satu anak satu kurikulum. Bapak dan Ibu yang ingin memiliki nanti silakan. Saya akan mungkin di pertemuan berikutnya ya. Kalau Bapak dan Ibu semua memandang bahwa buku ini layak untuk dimiliki, ya silakan. Kalau tidak ya tidak masalah ya. Saya kira itu. Saya merekomendasikan ada 3 guru yang harus ada dalam implementasi satu anak satu kurikulum. Yang pertama adalah guru yang menjadi sahabat murid.
guru yang menjadi sahabat anak, orang tua yang menjadi sahabat anak, ya, para trainer yang menjadi sahabat trainee, para pelatih yang menjadi sahabat yang dilatih, para pimpinan yang menjadi sahabat anak buahnya. Begitu ya, nanti implementasi begitu. Para ketua yang menjadi sahabat para anak buahnya. Para pemimpin yang menjadi sahabat rakyatnya. Ya. Bahkan sekali lagi ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Murid-muridnya itu disebutnya sahabat. Tidak disebut murid, tapi sahabat. Jadi menurut saya Rasulullah itu telah memberikan pelajaran yang sangat berharga pada kita. Bahwa beliau sebagai Rasul, sebagai guru dari murid-muridnya, justru menyebut muridnya itu sahabat, bukan murid. Ya. Apa rahasianya? Nanti akan saya jelaskan di bab ke-8 ini. Saya nggak tahu nanti pertemuan kita yang keberapa nih sampai pada guru yang menjadi sahabat ini. Ya. Termasuk caranya. Caranya agar kita menjadi sahabat anak-anak kita. Caranya kita menjadi ayah bunda, menjadi sahabat kalau kita pimpinan, kita komandan gitu ya. Komandan di kepolisian, di tentara, tapi menjadi sahabat pada bawahan kita. Nah, caranya seperti apa? Nanti kita akan sampai pembahasan kita pada bab itu. Terima kasih telah bergabung Pak Guntur Saketi. Ini kayak ajian Guntur Saketi ya. Ini ilmunya saya lupa nih. Guntur Saketi itu di pewayangan yang memiliki ilmu itu siapa? Ini namanya keren ya, Guntur Saketi. Terima kasih telah bergabung. Kemudian guru yang saya rekomendasikan dalam implementasi satu anak satu kurikulum adalah guru yang filsuf. Guru yang filsuf. Ya. Jadi filsuf itu yang seperti apa? Ya, filsuf itu yang terus mencari kebenaran. Ya. Ya kadang-kadang kan ini berat banget, jadi filsuf, guru yang ngajar aja berat benar begitu ya. Ini harus jadi guru filsuf lagi. Nah, ini nanti akan saya sampaikan kenapa kita harus menjadi guru filsuf. Termasuk caranya gimana kalau kita menjadi guru yang filsuf itu. Dan kenapa kita harus menjadi guru yang filsuf? Ini saya kira tidak kalah penting. Ya, baik. Kemudian nanti pembahasan kita guru yang ketiga yang saya rekomendasikan dalam buku Satu Anak Satu Kurikulum ini adalah guru yang menjadi penerus tugas kenabian. Ya. Kenapa guru harus menjadi penerus tugas kenabian? Seperti apa caranya? Saya akan nanti sampaikan pada pembahasan. Sekali lagi nggak tahu sampai di pertemuan keberapa sampai pada guru yang menjadi penerus tugas kenabian. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dengan saya Pak Joko, Mas Sadik ini dari Ngawi, ya, kawan lama saya ini. Terima kasih. Sekali lagi, ini adalah pertemuan pertama saya. Ya, dalam live TikTok curhat pendidikan dalam bingkai Satu Anak Satu Kurikulum. Terima kasih semuanya. Pak Joko Soekarto Sadik dia telah bergabung dengan kami.
Silakan nanti yang mau ketika pembahasan, di tengah-tengah pembahasan ada yang mau bertanya dan lain-lain, kritik juga boleh ya. Dan harapan saya dari forum ini nanti semoga saja kita bisa menemukan cara pendidikan yang terbaik buat kita menyongsong Indonesia Emas, atau sebagian lain mengatakan menyongsong gelombang ketiga Indonesia. Kita telah melewati gelombang menjadi Indonesia, ya, negara yang banyak pulau ini, sukunya banyak, etnisnya banyak, agamanya juga banyak, tapi kemudian menjadi satu, lebur menjadi bangsa yang kita sebut dengan bangsa Indonesia. Kemudian kita menjadi negara modern, negara Indonesia, dan saya pikir kita saatnya untuk menyongsong sebuah era baru Indonesia yang menjadi negara adidaya di dunia. Terima kasih pada Ibu Satya, Ibu apa Bapak ya? Tapi saya pikir Ibu nih, Ibu Satya yang telah bergabung bersama kami dalam live TikTok curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum. Nah, pada akhirnya nanti di buku di bagian terakhir saya, di bagian 9 itu saya akan ceritakan bagaimana kita menjadi guru yang menjadi sahabat murid-murid. Kenapa guru harus menjadi sahabat murid-muridnya? Inilah kunci kita nanti bisa kita implementasikan secara baik satu anak, satu kurikulum. Sehingga rekomendasi saya nanti seperti apa ya? Yang penasaran, mudah-mudahan penasaran gitu ya. Nanti ujungnya seperti apa? Kalau di Indonesia ini ada yang berkomentar ketika buku saya berikan kepada sebagian orang, kalau di Indonesia ini ada 400 juta orang, berarti kan ada 400 juta kurikulum dong. Itu ada pertanyaan begitu. Tapi saya kira pertanyaan itu bisa iya, bisa tidak harus begitu. Tapi prinsipnya ya begitu. Berarti ada 400 juta kurikulum. Mungkin nggak itu? Secara teori mungkin. Asal tadi kita memahami paradigma satu anak satu kurikulum. Baik, ini sekali lagi pengantar. Ini pertemuan pertama live TikTok saya malam ini dalam curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum. Dan insya Allah setiap jam 7 malam, jam 7.30 ya, saya akan live. Bapak dan Ibu semua yang berminat mengikutinya silakan bergabung. Yang berminat memiliki bukunya silakan beli. Insya Allah nanti akan ada hadiah, ada diskon buat Bapak dan Ibu semua ya yang aktif. Saya tidak tahu ya, ini dari Al-Kamil Store setiap hari ya Pak. Nah, ini pertanyaan. Saya nggak tahu yang bagus seperti apa gitu ya. Apakah setiap hari atau setiap pekan begitu ya, setiap malam Senin ini ya. Setiap hari atau setiap malam. Kalau setiap hari mungkin nggak kita Bapak dan Ibu semua bisa mengikutinya secara urut kira-kira. Tapi insya Allah nanti ada rekamannya ya. Karena rupanya di live TikTok ini ada fasilitas rekaman. Mungkin nanti rekamannya akan saya unggah di YouTube ya, atau kalau di TikTok kan tidak bisa lama kan.
Kalau setiap pekan di hari Sabtu atau Minggu bagaimana kira-kira begitu? Ini pertanyaan dari Al Kamil Store ya. Eh, boleh juga sih, ya. Boleh juga setiap pekan, apa namanya, setiap akhir pekan ya, Sabtu dan Minggu. Walaupun sekali lagi, kalau saya menganut prinsip, ya, sebetulnya kita tidak pernah mengalami hari yang sama ya. Selalu saja ada halangannya nanti, tapi kita coba aja nanti ya. Termasuk keinginan saya setiap hari jam 7.30 itu pun juga ya bisa jadi ada saja adanya. Mudah-mudahan nanti saya akan coba coba apa namanya, pikirkan mana yang efektif, mana yang apa namanya produktif ya buat kita semua. Live TikTok curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum itu bagusnya setiap malam ya, selama 120 menit mungkin, atau setiap malam Ahad ya, Sabtu malam dan Minggu malam. Saya nggak tahu nanti saya akan kabari, sehingga nanti Bapak dan Ibu semua mengikutinya juga lebih enak kan. Kira-kira yang sudah bergabung pada malam ini, kalau nanti kita mungkin boleh juga nih dari para pemirsa di rumah sampaikan usulannya. Apakah setiap malam jam 7.30 sampai jam berapa kira-kira ya? Jam 20.30 ya. Silahkan begitu ya. Atau tadi hari Sabtu malam atau Minggu malam, jamnya sama jam 7.30 sampai jam 20.30 apa jam 21.30 ya. Baik, silakan mungkin Bapak dan Ibu semua yang mau apa namanya memberikan komentar, bertanya, atau tadi memberikan masukan. Bagusnya curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum ini bagusnya setiap malam atau malam Sabtu dan malam Minggu Sabtu malam atau Minggu malam, silakan. Dan mungkin pada pertemuan berikutnya saya bisa membuat setting Bapak dan Ibu semua, saya bisa undang sebagai tamu ya. Atau yang berminat menjadi host juga boleh, nanti saya akan undang Bapak dan Ibu semua untuk jadi host. Atau nanti mungkin saya beberapa sesi saya undang kawan-kawan saya yang memang sudah expert di bidang pendidikan untuk bergabung sebagai tamu atau mungkin juga sebagai host di sini. Ya, host online tentunya ya. Pak A90NG yang telah bergabung, terima kasih. Pak Satya, Ibu Satya ya. Pak Ibu Al Kamil Store 49 yang telah bergabung, terima kasih. Dan juga usulannya ya, setiap pekan hari Sabtu dan atau Minggu. Oh, batas pekan sekali ya. Itu ininya. Silakan apa namanya, di buku saya ini saya awali dengan apa namanya puisi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal. Judulnya itu Nasihat Elang pada Anaknya. Saya bacakan ya. Nasihat elang pada anaknya. Oleh Muhammad Iqbal. Kau tahu bahwa semua elang hanya pantas bagi sesama elang. Dengan segenggam sayap, masing-masing memiliki hati singa.
harus berani dan hormat diri. Sergaplah mangsa yang besar saja. Jangan bersibuk dengan ayam hutan, burung belibis dan pipit, kecuali jika kau ingin melatih kepandaian memburu. Adalah hina pengecut tanpa berusaha mengerang, membersihkan paruh kotor dengan mengambil makanan dari tanah. Bagi elang itu mengambil makanan dari tanah itu hina. Jadi harus mengambil mangsa yang besar. Itu sebuah kehormatan. Itu adalah tabiat para elang. Ya. Elang tolol yang meniru cara hidup burung pipit yang pemalu akan menjumpai nasib malang, sebab ialah yang akan menjadi mangsa buruan. Gitu ya. Ku tahu banyak elang yang jatuh dalam debu di mata mangsanya. Oleh karena mereka memilih jalan hidup burung pemakan gandum. Ya. Jadi elang itu hidup pemakan daging. Jangan para elang itu mengambil jalan hidup seperti burung-burung pemakan gandum, burung pipit. Peliharalah martabatmu hingga hidupmu bahagia. Selalulah geram, keras, berani dan kuat dalam perjuangan hidup. Biarlah ayam hutan yang malang punya tubuh indah dan langsing. Bangunlah dirimu kokoh seteguh tanduk rusa jantan. Apapun kesenangan yang berasal dari kehidupan fana di sini, datang dari hidup yang penuh keberanian, kegiatan, dan kecermatan. Jadi hidup yang fana ini ada kesenangan. Hidup yang fana ini di dunia ini ada kesenangan. Tapi kesenangan ini itu diperoleh dari keberanian, dari kegiatan, dan dari kecermatan. Itu kata induk elang pada anak-anaknya. Nasihat berharga yang telah diberikan elang kepada anaknya. Jadikanlah tetesan darah kemilaumu berkilat-kilat bagaikan intan. Jangan kehilangan diri dalam pengembalaan seperti domba dan kerbau. Jadilah seperti nenek moyangmu semenjak dulu. Jadi nasihat induk elang, bapak elang, ibu elang kepada anak-anak itu, kamu harus memelihara tabiat para elang, para induk elang. Ya. Ku ingat dengan baik betapa orang tuaku senantiasa menasehatiku begitu. Jangan bangun sarangmu di dahan pohon, ujar mereka. Kita para elang tak mencari perlindungan di taman dan ladang manusia. Surga kita di puncak-puncak gunung, gurun luas dan tebing jurang. Bagi kita, haram menjemput bulir-bulir jelai dari tanah. Sebab Tuhan telah memberi kita ruang lebih tinggi yang tak terbatas. Penduduk kelahiran angkasa yang berdiam di bumi. Di mataku di mataku lebih buruk dari burung kelahiran bumi. Jadi kalau ada anak elang atau elang
yang mengambil bulir-bulir jelai dari tanah itu lebih buruk daripada burung-burung kelahiran bumi, begitu ya. Padahal para elang ini lahir dari angkasa, gitu. Bagi elang, ladang buruannya adalah karang dan debu jurang dan batu jurang. Karang baginya adalah batu gosok untuk mempertajam cakar-cakarnya. Kau adalah salah seorang anak kebuasan yang bermata dingin, keturunan paling murni dari burung Garuda. Jika seekor elang muda ditantang seekor harimau, tanpa mengenal takut, ia akan membelalakan matanya. Gitu ya. Jadi kalau tantang raja hutan aja, elang itu pantang takut. Dia akan membelalakan matanya tanda berani. Terbangmu pasti dan megah seperti terbang malaikat. Dalam nadimu mengalir darah Raja Purba, puncak-puncak gunung. Di bawah kolong langit yang luas ini, kau tinggal. Martabatmu terangkat oleh kekuatan. Sasaran apapun tak ditampik oleh matamu. Kau tak boleh meminta makanan dari tangan orang lain, kapanpun saja. Itu nasihat para ibu elang dan bapak elang. Ya. Baik-baiklah kau membawa diri dan dengarkan selalu nasihat yang baik dan luhur. Dari Muhammad Iqbal. Baik, ini buku saya selipkan nasihat elang pada anaknya yang ditulis oleh Muhammad Iqbal. Jadi kira-kira begitulah nanti satu anak satu kurikulum ini agar anak-anak kita menjadi elang yang pantang meminta makanan pada siapapun dan bahkan mengambil makanan dengan cara berburu mangsa yang besar, bukan mangsa yang lemah. Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu semua yang telah bergabung dengan kami, terima kasih. Ini ada Ibu Isna ya, telah bergabung, terima kasih ya. Sekali lagi nanti akan saya kabarkan kepada Bapak dan Ibu semua di postingan TikTok saya selanjutnya, apakah live TikTok curhat pendidikan satu anak satu kurikulum ini akan setiap malam atau hanya malam Minggu atau malam Senin saja seperti malam sekarang ya. Atau kalau ada masukan, ada usulan dari Bapak dan Ibu semua, silakan ya, apakah setiap malam Senin jam 7.30 kita mulai seperti sekarang atau setiap malam ya. Semuanya plus minus ya. Saya sendiri bisa jadi kalau setiap malam juga mungkin juga tidak bisa, ada waktu-waktu yang tidak bisa gitu ya. Dan kalau toh juga malam Senin belum tentu juga saya bisa juga gitu. Tapi kemungkinannya kalau malam Senin kita setiap malam Senin jam 7.30 mungkin saya akan mengatur waktu agar di malam itu saya tidak ada kegiatan ya, sehingga kita nanti akan menyisihkan waktu kita setiap jam 7.30 akan mengikuti, akan membersamai, kita akan saling sharing, saling mengisi ya,
Mungkin juga ada ide-ide cemerlang dari Bapak dan Ibu semuanya, dari ayah bunda di rumah, atau bapak-bapak pengambil kebijakan pendidikan nasional di Republik ini, yang kita rasanya sudah hafal ya, bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, dan pada pertemuan mendatang mudah-mudahan saya bisa mengaktifkan Bapak dan Ibu bisa masuk menjadi tamu di forum kita, dan mungkin juga saya bisa mengundang nanti host untuk menemani saya di live TikTok curhat pendidikan, satu anak satu kurikulum bingkainya. Dan itu sekali lagi ini adalah semacam bedah buku atau sarah penjelasan atau tafsir lebih detail dari kalimat demi kalimat yang saya tulis di buku ini. Kira-kira memang kalau baca buku ini, terima kasih Pak Faturohi Adnan yang telah bergabung. Sepertinya ini kawan lama saya ya, di Brebes ini, dan guru. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama terus di live TikTok curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum. Kalau membaca buku ini nanti dan mengikuti kira-kira penjelasan detail saya dengan cara live ini, kita akan memahami dengan baik dan seperti apa ide satu anak satu kurikulum yang saya tawarkan di buku ini. Ibu Satya, semangat Pak. Saran saya boleh juga Pak seminggu sekali, 3 kali. Ini ada urusan, terima kasih. Usulannya seminggu 3 kali. Tadi Bu Alkanin Store usulnya setiap malam, Sabtu malam atau Minggu malam. Makasih Pak Faturohi, sukses selalu Pak Haji katanya. Ini benar, ini berarti kawan saya. Terima kasih telah bergabung. Boleh juga teman-teman guru-guru di lingkungan pendidikan Pak Faturohi di Brebes atau di Tegal, kawan-kawan nanti bisa bergabung dengan kami. Bisa jadi nanti saya akan mengundang sebagai tamu atau sebagai host juga, mungkin tokoh pendidikan atau siapapun yang concern para guru di dunia pendidikan, nanti saya undang bisa sebagai tamu ya, atau sebagai host ya, kita bareng-bareng. Terima kasih Ibu Inggrio, Ibu atau Bapak ini ya, Inggrio Batik Pekalongan. Saya sering mampir ke ke Pekalongan dicari batik nih. Muhammad Derik Kosong telah bergabung, terima kasih. Dan sekali lagi akhirnya terima kasih yang telah bergabung di sekali lagi curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum. Saya sudah tulis di buku ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita akan live. Bu Satya mengusulkan seminggu 3 kali. Tadi juga ada yang mengusulkan setiap akhir pekan. Terima kasih, nanti mudah-mudahan saya bisa menghadiri. Saya akan nanti kabarkan, mungkin saya cenderung ke seminggu 3 kali ya. Mungkin kalau berarti malam ini, nanti malam Senin ya. Mungkin malam Rabu ya. Malam Rabu, jangan malam Jumat ya. Malam Rabu apa malam Jumat biasanya kita yasinan dan lain-lain ya. Tapi bagus juga misalnya malam Senin ya, malam Rabu sama malam Jumat. Ya. Baik, nanti mungkin saya akan kabari lewat posting TikTok saya. Saya akan kabari dan tapi kemungkinan tadi saya
kayaknya lebih dekat yang tadi seminggu 3 kali ya. Jadi malam Senin, malam Rabu, sama malam Jumat. Coba kita akan coba ini kan. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu nanti silahkan men-share, mengajak Bapak dan Ibu guru yang pengajar atau Bapak dan Ibu guru, ayah bunda, karena insya Allah pemahaman paradigma satu anak satu kurikulum ini akan sangat berguna bagi siapapun ya, termasuk para pimpinan perusahaan, para pimpinan negeri ini, para pimpinan organisasi, para ketua organisasi, para ketua partai politik. Saya kira bermanfaat ya ketika kita memahami satu anak satu kurikulum. Artinya kita nanti juga, saya akan jelaskan ya bagaimana ya kita harus memahami orang itu ya orang seorang, ya kan? Baik, ini sekali lagi pertemuan pertama dan kita akan berikutnya akan live terus. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu semua, kesertaannya. Sekali lagi kita akan bergabung nanti berarti malam Rabu ya. Jam 7.30 bersama kami curhat pendidikan dalam bingkai satu anak satu kurikulum. Terima kasih telah bergabung semuanya dan saya tutup semuanya dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.